Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial, yaitu cara membuat aplikasi jurnal mengajar menggunakan aplikasi spreadsheet. Nah, yang dimana kalian tidak perlu lagi menulis di buku jurnal kalian. Kalian cukup nanti ketika pemeriksaan atau kepala sekolah ingin melihat jurnal mengajar kalian, kalian hanya menggunakan aplikasi spreadsheet ini dan tampilkan kepada kepala sekolah kalian atau kepala madrasah kalian. Pasti beliau akan sangat bangga dengan kalian. Nah, di sini jurnal mengajar atau aplikasi jurnal mengajar yang akan saya berikan berbentuk spreadsheet. Nah, di sini ada judul judul aplikasinya yaitu jurnal mengajar. Kemudian hari, tanggal, yaitu hari ini hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024. Nah, bukan hari belajar sebenarnya, di hari libur saya membuat video ini. Nah, misalnya ini ada jam ke berapa? Nah, misal kalian masuk di jam pertama dan jam kedua ketika pembelajaran. Nah, usahakan sebelum 5 menit berakhir kelas kalian. Usahakan isi aplikasi spreadsheet ini. Kalian boleh menggunakan HP kalian ataupun laptop kalian ketika mengajar. Misalnya jam ke-1 dan kedua, 5 menit lagi berakhir, maka kalian mengisi link ini. Ya, jam ke-1 dan kedua misalnya. Kemudian kelasnya yaitu kelas 11 MIA. Ya, 11 MIA. Kemudian mata pelajaran yang kalian ajarkan, misalnya bahasa Inggris. Nanti akan saya juga berikan cara membuat drop down ini. Pokoknya nanti komplit dari awal nanti kita akan buat tutorialnya. Ini saya memberikan contoh yang jadinya. Kemudian materi pokoknya misalnya adalah asking and giving opinion expression. Nah, ini otomatis nanti di kegiatan pembelajarannya ada kata, ada kalimat atau frasa dari sebuah materinya. Kegiatannya kalian misalnya di dalam kelas selama 2 jam pelajaran tadi yaitu menjelaskan seperti apa. Nah, misalnya saja, walaupun sebenarnya kegiatannya sangat panjang. Nah, ini misalnya sampai sini aja, menjelaskan saja misalnya kalian. Nah, kita enter. Nah, maka kegiatan pembelajarannya akan otomatis menjelaskan seperti apa asking and giving opinion expression kegiatannya. Kemudian penilaian pembelajarannya, misalnya siswa mempraktekkan, misalnya membuat dan mempraktekkan dialog atau percakapan. Jadi siswa membuat dan mempraktikkan dialog dari di depan kelas, di dialog di depan kelas dari dari apa dari materi ini. Nah, jadi akan otomatis siswa membuat dan mempraktekkan dialog di depan kelas dari asking and giving opinion expression. Sumbernya kalian ngambil dari mana materinya? Misalnya kalian mengambil materinya itu dari buku. Tulis saja buku paket atau buku LKS atau internet atau sejenisnya. Tulis saja buku paket misalnya. Kelas 11. Nah, buku paket bahasa Inggris misalnya. Terserah kalian mau isi apa nanti di sini. Kemudian nanti kalian akan memberikan tugas. Misalnya tugasnya yaitu membuat video. Nah,
membuat video tentang asking and giving opinion expression dalam bentuk percakapan misalnya. Nah, kemudian di kelas itu ada yang misalnya yang sakit ada satu orang, yang izin ada dua orang, yang tanpa keterangan atau alfa itu misalnya tidak ada. Kita beri strip aja, bentar. Nah, setelah ini semua terisi, kalian jika menggunakan laptop, nah, kalian bisa menggunakan ini, bisa menggunakan ini. Tapi kalau kalian menggunakan HP, nah ini tombol scriptnya, tombol button ini tidak bisa diklik karena di aplikasi spreadsheet yang versi HP atau versi Android itu masih belum bisa menggunakan ini. Tapi nanti masih bisa menggunakan tombol centang ini bisa digunakan di HP. Jadi sama aja. Jadi ada dua tombol. Nah, ini misalnya kita klik tombol ini. Nah, kita klik akan ada menjalankan script, script selesai dan semuanya ini hilang dan akan nih. Nah, akan tersimpan di sini. Nah, jurnal mengajar kalian. Nah, nanti akan tersusun rapi di sini. Di sini akan tersisa otomatis setiap kali kalian mengisi ini. Nah, setiap kali kalian mengisi ini akan otomatis terpindah ke sini. Nah, di database jurnal mengajar kalian. Nah, jadi misalnya setiap tahun kalian berganti atau setiap semester, tinggal ganti ini nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menggantinya. Nah, lalu apa fungsi tombol-tombol ini? Nah, tombol-tombol ini adalah database. Nah, misal kalian di HP itu di sininya banyak sekali sheet-nya. Nah, sheet-nya sangat banyak. Sudah berapa tahun, berapa semester. Lalu kalian susah di HP itu menggeser. Kalian bisa ke database-nya, ini mengklik yang ini. Nah, klik ini menjalankan script akan terpindah ke database yang sedang berjalan. Dan sampai mana sudah kalian belajar. Nah, jadi ketika masuk kelas, kalian lupa sampai mana sudah mengajar siswa kelas 11 bahasa Inggris. Nah, jadi kalian tinggal melihat seminggu terakhir atau beberapa hari terakhir kalian mengajar di kelas tersebut. Nah, lihat nih sampai mana kalian mengajar. Nah, jadi kegiatan pembelajaran yang apa dilakukan sudah ada penilaiannya. Kemudian kalian memberikan tugas. Nah, kalian bisa tagih tugasnya kepada siswa. Siapa tahu kamu atau kalian lupa untuk menagih tugasnya. Jadi buka jurnal dulu setiap masuk, setiap mau berakhir isi jurnal. Nah, jadi tahu sampai mana dan akan memberikan apa ketika berakhir pembelajaran. Nah, ini fungsi database. Jadi ini sama. Nah, ini ketika menggunakan handphone. Nah, misal kita isi lagi jam ke 5 dan 6 misalnya. Nah, misalnya ada 3 jam. 5, 6, dan 7. Nah, di kelas, kelas, kemudian di kelas yang lain misalnya boleh aja. Misalnya di selanjutnya itu di kelas 9A. Nah, kalian juga mengajar di DMTS misalnya atau di SMP. Nah, jadi karena di sini saya mengajarinya dua sekolah, dua madrasah, yaitu Im Abaitur Rahman dan MTSN 11 Hulu Sungai Selatan yang berada di Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kecamatan Daha Utara, Desa Pandak Daun. Nah, itu alamat tempat saya bekerja. Nah, kemudian di kelas 9, ini mata pelajarannya misalnya sama bahasa Inggris, saya juga mengajar bahasa Inggris. Nah, materinya misalnya, nah, congratulations. Nah, congratulations, selamat. Nah, jadi congratulations, nah, atau congratulating expression. Nah, kegiatan pembelajarannya sama misalnya, misalnya kalian cuma menjelaskan saja dan memberikan contoh.
menjelaskan dan memberikan contoh dari. Nah, cukup sampai situ, enter. Kemudian penilaian pembelajarannya, misalnya siswa membuat. Nah, misalnya sama, kalian menyuruh membuat dialog. Siswa membuat percakapan percakapan nah, dan mempraktekkannya di depan kelas dari. Nah, tambah aja dari. Jadi di sini otomatis. Kemudian sumbernya misalnya sama, buka paket. Kemudian tugasnya misalnya latihan. Kalian ada memberikan PR misalnya. Latihan halaman 7 misalnya. Kemudian yang sakit ada satu orang, izin tidak ada. Nah, strip aja. Enter, strip. Nah, kan ini sudah tadi saya jelaskan tombol fungsi-fungsinya. Kemudian ini jika menggunakan handphone, kalian bisa menggunakan tombol ini. Nanti akan saya jelaskan caranya membuat seperti apa. Nah, kalian tinggal klik ini. Nah, maka ini akan semua terpindah ke database. Nah, di sini tersambung. Nah, jadi otomatis di sini ketika ini terisi, maka nomor-nomor ini otomatis terisi. Nah, ininya otomatis di database spreadsheet kalian di sheet-nya. Jadi mudah di kelas mana kalian nanti tinggal melihat ini. Jadi ketika mengajar tinggal lihat di jurnal kalian menggunakan handphone kalian. Karena kita sekarang sudah berada di zaman yang serba digital. Nah, kalau menggunakan jurnal, mungkin 2 tahun, 3 tahun bisa saja hilang. Tapi kalau menggunakan spreadsheet ini selalu tersimpan asal kalian ingat menyimpannya di folder mana di drive kalian. Baik, bagaimana cara membuatnya? Kita akan mulai. Kita akan mulai yaitu kita ke Google Drive. Nah, jadi ketik aja di Google, misalnya drive https://drive.google.com atau drive.google.com sama saja. Klik enter. Nah, jadi di sini. Nah, pilih yang new. Jadi klik new, kemudian pilih Google Sheets. Ini, pilih Google Sheet. Nah, ini akan membentuk spreadsheet baru. Nah, ini hapus saja. Saja. Ini di close aja. Nah, mari kita mulai cara membuatnya. Nah, cara membuatnya pertama kalian tulis dulu jurnal mengajar. Nah, jurnal mengajar di kolom B, di kolom B. Terserah mau di kolom mana nanti, tapi kalau lebih mudah nanti dengan rumus-rumus yang saya berikan, kalian bisa mengikuti yang kolom mana saya ketik nanti. Baik, dari kolom B, jurnal mengajar. Kolom B, ketik aja di sini jurnal mengajar. Nah, kita tarik dulu, kita perbesar. Kita perbesar, kemudian yang A-nya digesek sedikit. Nah, kemudian yang jurnalnya ini kita pilih ini supaya rata tengah. Nah, ininya di tengah juga, jangan di bawah. Kemudian arahnya ke sini. Nah, yang ini. Horizontal align. Baik, kita perbesar. Kita tebal dulu. Kita perbesar. Jurnal mengajar. Nah, bisa kita beri warna. Kita sampai N. Kita beri warna. Misalnya warnanya tadi adalah warna. Kita beri warna di sini warna misalnya biru. Nah, biru.
Baik, kita isi dulu format-formatnya sebelum ke rumus-rumusnya. Nah, ada apa lagi? Kemudian ada hari, kemudian koma, tanggal, hari tanggal. Kemudian kita klik hari, koma, tanggal. Oke, enter. Kemudian di sini, nah, di baris ketiga, ini kita gunakan bisa untuk sesuatu yang lain, misalnya untuk membekukan nanti supaya ini nggak tergeser. Misalnya seperti ini kita bekukan, misalnya di tampilan bekukan. Nah, baris. Nah, itu fungsinya untuk menggeser. Nah, jadi kolom ketiga atau baris ketiga itu tidak perlu diisi. Nah, langsung ke baris keempat yang B, jam ke kelas. Nah, nah, jam ke, kemudian ada kelas. Kemudian ada apa lagi? Ada mata pelajaran. Nah, kalian boleh tambahkan apa saja yang kalian perlukan di sini. Misalnya ada apa aja. Nah, di sini saya yang seperlunya saja, mata pelajaran. Nah, jadi kalian boleh menambah-nambah apa saja nanti di sini. Kemudian ada materi pokok, materi pokok. Ntar ada apa lagi? Kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajarannya ada apa saja? Kegiatan pembelajaran. Kemudian ada apa lagi? Penilaian pembelajaran. Kemudian sumber pemberian tugas. Sumber pemberian tugas atau PR. Oke, kemudian setelah pemberian tugas, kita ke apa lagi? Kehadiran peserta didik. Ya, kita ketik kehadiran peserta didik. Nah, dan di kehadiran peserta didik ini ada sakit, izin, dan alfa. Nah, kita isi saja di kolom yang C. Sakit, S. Kemudian ada izin, dan ada alfa. Nah, kita merge cell, kehadiran pesertanya. Oke, kemudian kita pilih yang ini. Oh, bukan. Text wrapping. Nah, ini. Wrap. Nah, text wrapping pilih yang ini. Agak dia ke bawah. Nah, kemudian ini letakkan di tengah. Nah, kalau bisa semuanya letakkan di tengah. Nah, ini juga letakkan di tengah. Ini. Nah, kita geser C-nya supaya rapi. Ininya B-nya kita bisa geser ke sini. Kita lihat lagi. Oh iya, kita geser ke sini. Ininya yang di merge cell. Nah, kita pilih merge cell, B-nya dengan C. Ininya juga di merge cell. Ini juga. Ini juga.
Oke, semuanya ya, sampai pemberian tugas. Kita supaya rapi. Baik, sudah selesai kita. Oh, ini yang tiganya digesek sedikit aja supaya. Baik, kita berikan kotak supaya terlihat nih bordernya. Nah, ini ada di sini bordernya. Pilih yang ini, all border. Nah, sudah mulai terlihat. Baik, selanjutnya di sini saya membuat apa? Di kolom D. Oke, D-nya ditarik. Oke, sampai gambar muncul seperti ini, tarik lagi. Oke. Nah, kemudian kita perbesar yang ini. Nah, kita perbesar. C-nya kita tarik lagi. Dengan B-nya juga. C-nya kurang sedikit. Oke, sekarang tulisannya sudah mulai terlihat. Oke, sekarang kita beri warna dulu. Kita beri warna. Misalnya warnanya kuning. Nah, agak biar beda sedikit dengan lain. Kemudian hari tanggal. Ketik aja nanti di sini kalian sama dengan now. Dengan now. Buka kurung, tutup kurung, enter. Nah, kita ubah supaya muncul hari dan tanggal. Kita pilih ke format. Kemudian sini number. Pilih date. Baik, di sini saya sudah mengisi tanggal. Nah, mengisi tanggal kita ubah dulu formatnya. Kemudian ada hari, ada tanggal. Nah, kalian bisa pilih format di number, kemudian pilih jika tidak ada di sini kalian pilih custom date and time. Kalau bahasa Indonesianya mungkin tanggal dan waktu khusus. Nah, terjemahannya. Nah, kalian tinggal pilih di sini mau formatnya seperti apa. Sini juga sampai ada dengan jamnya segala. Mungkin ya saya cuma pilih karena di sini di akun saya yang satunya menggunakan bahasa Inggris, yang satunya tadi menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kita klik, kemudian kita pilih apply. Nah, maka akan muncul hari dan tanggalnya. Nah, jika kalian nanti akunnya menggunakan bahasa Indonesia, nanti menggunakan bahasa Inggris seperti yang contoh saya berikan tadi. Nah, ini Sabtu 27 Juli 2024. Nah, kemudian kita pilih ini ke samping kiri. Nah, kemudian kelas. Bagaimana membuat drop down? Kita beri warna dulu. Misalnya kita beri warna supaya lebih, kita pilih bordernya dulu, border. Kemudian warnanya saya ingin warna ini, misalnya. Nah, ini kita buat dulu kelasnya menggunakan drop down yaitu dengan pilih data. Jadi klik di sel yang diinginkan dulu di kelasnya ini di sini. Pilih data, kemudian pilih data validation. Nah, ini pilih add role, kemudian pilih drop down. Nah, ini sudah ada. Nah, ini misalnya kelasnya adalah 10 IIS. Nah, kemudian kelas yang selanjutnya ada 11 MIA misalnya. Kemudian kita bisa tambah lagi sampai 10 kelas di sini. Tapi sini saya akan berikan contoh hanya 3 kelas. Kemudian kelas selanjutnya ada 12 MIA misalnya.
Yang kelas 10 menggunakan jurusan IIS. Nah, kita pilih down. Nah, kita add. Nah, nah ini sudah ada. Kalian tinggal pilih kelas mana nanti. Yang ini kemudian sama kita pilih juga data validation, kemudian add role. Nah, mata pelajarannya ada apa saja, tinggal diedit. Misalnya ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Mau semua mata pelajaran kalian isi boleh. Nah, tapi kalau yang berkaitan dengan mata pelajaran kalian saja juga boleh. Terserah kalian. Bahasa Indonesia, kemudian misalnya lagi bahasa Arab. Wah, jadi kalian misalnya mengajar 3 bahasa. Bahasa Arab. Pilih don. Nah, kemudian materi pokok. Nah, ini otomatis nanti. Nah, lalu bagaimana yang otomatis yang seperti saya jelaskan tadi? Pertama kita blok dulu ini. Di blok sel sini sampai sini. Kemudian pilih mode cell. Nah, ini sampai sini. Mulai sini sampai sini. Kemudian kegiatan pembelajarannya yang di sini. Nah, pilih mode shell. Usahakan yang ini kita pilih wrap text-nya supaya nanti kalau misalnya katanya banyak tidak hilang, tidak terputus. Ininya juga red text sama samakan aja semuanya wrap text. Nah, oke. Nah, kita tinggal blok ini di blok dan buat cell sumbernya yang ini di buat cell bagian tugasnya di blok juga buat cell cuma 2 ini karena ini berumus nanti. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya yang ini saya menggunakan ini. Nah, kita copy dulu. Nah, saya berikan di sini. Nah, di 8 dan di 8 dan kemudian tanda petik spasi. Kemudian dan lagi kemudian di 7. Nah, di 8 dan tanda petik spasi tanda petik dan di 7. Bagaimana coba kita supaya mudah bagaimana cara membuatnya? Nah, kita hapus dulu. Nah, sama dengan di 8. Nah, artinya apa? Ini. Nanti ini akan mengambil kata ini. Nah, di 8 sama dengan dan nah, kemudian tanda petik spasi. Nah, nanti ketika kalian mengetik di kegiatan pembelajaran akan ada spasinya dengan materi pokok. Tanda petik, kemudian dan lagi. Nah, langsung ke materinya. Jadi di ujungnya itu ada kata atau kalimat atau frasa dari ditujuh yaitu materi kalimatnya. Nah, enter. Nah, coba kita tes. Misalnya materi pokoknya language. Atau misalnya expression. Terserah expression apa nanti. Expression. Nah, otomatis. Misalnya di sini menjelaskan. Nah, menjelaskan expression. Ini di sininya otomatis. Itu rumusnya. Kita hapus dulu. Kita hapus. Ininya tidak perlu dihapus yang ininya aja. Jadi jika ini hilang maka di sini hilang. Delete. Tapi rumusnya masih ada nih. Nah, sama penilaian pembelajarannya juga sama. Penilaian pembelajarannya juga sama menggunakan rumus sama dengan yang ini. Ya, ini sel yang ini di 9. Kemudian eh, lambang dan tanda petik pasti tanda petik 2 lagi
kemudian tombol atau lambang dan, kemudian klik sel materi pokok. Yang di sini, bukan yang di sini, tapi yang di sini yang akan kita isi. Enter. Sumbernya tak perlu, sudah otomatis. Nah, ini sudah selesai. Nah, tinggal kita membuat ini. Nah, tombol-tombol ini. Sebelum membuat ini, kita perlu membuat dulu. Nah, membuat dulu sheet yang akan masuk ketika kita mengisi ini, masuknya kemana? Ke database-nya. Jadi kita tambah dulu set. Ini misalnya kita ganti isian. Namanya isian. Kita rename. Kita ubah nama. Isian. Nah, ntar. Kemudian tambah sheet. Nah, ini tambah sheet. Kita ganti namanya jurnal atau database jurnal. DB. Kayak DB. Database jurnal mengajar. Nah, nah kita membuat dulu nih di sini eh, kolom-kolomnya apa saja yang diisi. Coba kita lihat di sheet jurnal mengajar di sini. Nah, di sini saya ada membagi 6 baris sampai di sini karena di sini ada fungsi masing-masing dari setiap barisnya ini nanti berumus yang menggunakan rumus. Pertama dulu di baris satu dan 2. Nah, baris satu dan 2 kita kosong, kemudian di baris ketiga di kolom A kita ketik now. Jadi kita tutup dulu sini, ketik kolom ketiga, ketik now. Kemudian sama ini sama dengan now. Kalau tidak mau susah, kita tinggal klik sama dengan saja, sama dengan yang di sheet ini. Nah, sama dengan yang ini. Isian di sini, ketik enter. Nah, maka akan otomatis sama dengan yang seperti di samping sheetnya tadi. Kita pindah dulu ke sebelah sini, sebelah kiri. Nah, kemudian ada apa lagi? Nah, kemudian di kolom keempat itu ada nomor dan kolom kelima digabung. Jadi pilih 4 dan 5 di merge cell, ketikkan 0 atau nomor. Nah, pilih ke tengah, ininya juga di tengah. Nah, nomor sudah. Kemudian hari tanggal. Nah, jadi kita akan membuat hari tanggal. Di sini ada hari, koma, tanggal. Kemudian di sini, nah di sini nanti isi aja karena di sini ada 2 baris, maka nanti di sini rumus untuk nomor supaya otomatis maka di sini harus terisi semua selnya. Jadi kita ketikkan terserah mau kalian kata 5 kalau saya ketikkan kata atau angka 5 karena di sini baris kelima. Nah, jadi terserah mau angka berapa kalian bebas aja ini yang penting ada isinya. Tapi pilih ke tengah. Baik. Nah, di sini juga ada sebenarnya nih. Nah, cuma saya sembunyikan. Jadi ketikkan saja di sini misalnya. Nah, isinya sini satu, baris ke satu, baris kedua. Nah, supaya semuanya terisi. Nah, jadi semuanya terisi. Pilih ke tengah. Sudah. Nah, kita beri warna yang untuk yang ini. Misalnya untuk memberikan batas. Nah,
Serah mau warna ini, misalnya kita beri border. Nah, iya, terus nah di sini ada jam ke kelas mata pelajaran. Nah, usahakan ini berurutan sama. Nah, hari tanggal, jam ke kelas. Nah, oke. Tapi sisakan juga yang kosong tadi. Nah, yang kosongnya tadi. Nah, nah, karena di sini di kolom ketiga kosong, di baris ketiga kosong di B ini. Nah, maka di sini kita setelah hari tanggal juga kita kosongkan. Jadi sebagai pembatas nanti kita kosongkan. Nah, jadi yang diberi yang ini kita merge cell semuanya. Ini juga kita merge cell. Nah, merge cell, merge cell. Ya, semuanya ya. Semuanya. Nah, di sini ada apa? Nah, kalian ketikkan saja dari jam ke dan seterusnya. Karena tinggal ketik, jadi saya tinggal copy saja. Kalian tinggal ketikkan saja. Karena ini sangat mudah saja. Jadi kalian tinggal ketikkan di sini. Jadi di tengah. Nah, tinggal disusun serapi mungkin. Ininya digeser. Dari pokoknya terserah mau lebarnya sampai bagaimana, itu terserah kalian. Yang sumbernya, pemberian tugas. Nah, ininya disusun saja. Nanti di sini diketikkan kehadiran peserta didik dulu di Metsel dulu. Kemudian di sini sakit, izin dan alfa. Nah, ini sudah terisi. Kemudian kita akan membuat apalagi di sini. Nah, ini untuk menghitung nomor nanti. Nah, menghitung nomor. Kita tambahkan dulu. Usahakan jangan lupa untuk supaya agar otomatis nanti di baris mana? Oh, di baris ke-6. Di baris ke-6 di sini. Nah, apa fungsinya ini nanti untuk membekukan? Kenapa jadi ada kosong-kosong? Nah, berarti di sini nanti ada angka 6 sebenarnya ya. Ada angka 6. Kita pilih di tengah. Nah, sama dengan di sini kaunta. Kaunta. Kaunta buka kurung. Nah, silakan kalian ambil nih yang di sini. Ke- Klik aja yang kolom B. Nah, semuanya. Kemudian pilih tutup kurung, enter. Nah, maka di sini terjumlah sama dengan 6. Nah, kita beri warna hijau. Nah, di sininya kita beri warna hitam untuk membatas nanti. Nah, bisa sedikit. Nah, kemudian, nah ini. Masya Allah. Nak mana mana? Nasa pula. Oh, nasa pula.
Nah, kita di sini agar nomornya otomatis nanti kita klik sama dengan sequence menggunakan rumus sequence supaya otomatis nanti sequence buka kurung counter buka kurung kolom B tutup kurung kurang 6. Nah, karena di sini ada 6 baris. Tutup kurung enter. Nah, ini belum otomatis karena di sini belum ada isi. Coba misalnya kita isi A. Nah, maka di sini angkanya akan otomatis. Kita pilih di tengah dulu. Nah, nanti jika ini otomatis dari sini ke sini pindahnya, maka di sini nomornya akan otomatis. Misalnya di sini B, nah otomatis nomornya. Kita pilih dulu supaya di tengah. Nah, nah misalnya D, nah, nah otomatis. Jika ini dihapus, nah maka angkanya. Jadi ini otomatis rumusnya nanti. Nah, sudah sampai sini. Kita lanjut bagaimana memindahkannya tadi. Nah, pertama kita akan membuat script. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita menggunakan insert. Kemudian di insert sini kita pilih drawing, menggambar. Bukan yang image yang ini, tapi yang di bawahnya. Yang ini, di bawah gambar, drawing atau gambar. Kita klik. Nah, tunggu sebentar. Kalian bisa menggunakan shape yang ini. Bisa juga jika kalian ingin menggunakan gambar dari laptop kalian. Nah, kita browse. Misal saya ingin gambar. Nah, ini. Misalnya saya ingin gambar ini. Ini open. Ya, kita perkecil dulu. Nah, kemudian save and close. Nah, ke kanan kita geser pindah di sini misalnya. Kita perkecil. Nah, ini nanti fungsinya untuk memindah. Bagaimana cara memindahnya? Kita buat ini klik kanan. Nah, arahkan di yang titik 3. Ini, titik 3 di sini ada nih. Klik kiri. Nah, tetapkan script atau bahasa Inggrisnya assign script. Nah, silakan klik assign script. Nah, terserah. Ini harus kalian ingat namanya ini karena ini akan ke rumus scriptnya nanti. Ketikkan misalnya scriptnya adalah jurnal mengajar simpan. Nah, JM simpan. Nah, JM simpan. JM jurnal mengajar simpan, Bang. Nah, JM simpan. Oke. Nah, ini masih belum berfungsi karena belum mengusaha. Sekarang kita pindah ke extensions. Nih, silahkan klik extensions. Pilih apps script. Nah, pilih apps script. Nah, ini sudah muncul. Mengerti. Oke aja. Biarkan saja itu. Biarkan saja ini tidak apa-apa. Nah, ini rumus-rumusnya silakan ditaruh. Saya sudah menyiapkan rumusnya. Nah, tapi saya akan jelaskan kepada kalian. Nah, ini saya copy, Ctrl C. Oh, dihapus saja. Nah,
Ini rumusnya. Apa udah tahu? JM simpan tadi. Nah, simpan dulu nih. Jangan lupa ketika sambil mengisi rumus itu sambil disimpan karena jika jaringan rusak, jaringan sedang gangguan itu tidak tersimpan rumusnya. Oke, kita tidak bisa diklik ya. Kita ulang. Nah, kita simpan proyeknya. Oke, berhasil menyimpan proyek. Kita kepres dulu karena ini gambarnya agak tidak sinkron. Masih. Biarkan saja itu tidak apa-apa. Nah, ini kita ke sini dulu. Nah, ini JM simpan. Nah, kalian ketikkan di sini rumusnya fungsi atau function. Kemudian JM simpan sesuai nama yang kalian ketikkan, tetapkan script tadi, kemudian buka kurung, tutup kurung. Kemudian yang ini, gambar ini, buka kurung yang bentuknya seperti panah. Ketikkan var sheet. Nah, jadi rumusnya adalah var sheet. Nah, sheetnya yang mana yang akan aktif? Nah, spreadsheet app dot atau titik get active spreadsheet. Buka kurung, tutup kurung, titik koma, enter. Kemudian var sheet input sama dengan lembar. Oke, baik. Ini rumusnya tadi. Hancur, hancur. Var set input. Nah, ini kenapa jadi ada kata lembar? Ini terjemahkan. Nah, kita ubah dulu terjemahkannya supaya ke bahasa Inggris. Translate versinya Inggris. Nah, ya otomatis. Ini lebih bagus ini melihat. Nah, jadi rumusnya function jam simpan dan buka kurung ini. Mana lagi sayangi? Nah, ini kemudian sheet input. Ini kalian ketikkan aja misalnya sheet terserah. Sheet apa atau sheet bebas. Yang penting nanti akan sesuai dengan yang setelahnya di awal ini. Nah, jadi kita aktifkan spreadsheet-nya dulu. Kemudian set input yang akan kita input apa di set bagian mana. Nah, ini maksudnya. Jadi yang akan kita input di set bagian mana? Yaitu set titik get set by name. Yaitu set yang ada namanya isian. Yang ada namanya isian. Nah, yang ini. Nah, jadi yang aktif yang ini. Kemudian var set database. Database ini maksudnya yang akan pindah kemana. Nah, pindah kemana nantinya data-data yang ada di dalam isian ini. Nah, ketika kita mengklik script tombol yang ini tadi. Nah, ketika kita mengklik ini, maka semuanya yang ini pindah ke sini. Nah,
ini sheet, yaitu sheet jurnal mengajar. Nah, nah, karena di sini namanya DB jurnal mengajar, jadi kita ubah sini harus sesuai dengan nama sheetnya. Kalau berbeda nanti tidak bisa. Kemudian ada var. Nah, jadi semuanya ini diawali dengan var, rumus skripnya. Hari tanggal. Nah, jadi input hari tanggal di rank mana? Nah, kan input yang ini kita ambil hari tanggal set input. Nah, set yang aktif adalah isian. Nah, di isian itu, nah yang hari tanggal ini adalah di dua. Nah, nih di dua. Jadi hari tanggal itu adalah di dua isiannya nanti. Nah, di dua. Nah, jadi hari tanggal. Usahakan terserah mau kalian mau apa aja namanya ini bebas. Mau hartang terserah bebas. Tapi kalau bisa ini jangan pakai spasi. Jadi langsung sambung saja hari tanggal sama dengan sheet input titik get rank. Nah, jadi rank yang akan kita ambil yang mana? Yaitu di dua tadi, yang hari tanggal yang akan kita isi setiap kita kali masuk mengajar. Kemudian ambil nilainya, nah, get value, mengambil nilainya. Kemudian var kosong. Kenapa ada kata kosong? Ini kosong. Di sini kosong di bagian di tiga ini. Nah, karena kosong, nah jadi kosong saya beri nama kosong. Set input get rank D3. Nah, D3 get value. Jadi walaupun kosong masih bisa mengambil data. Jam ke set rank. Begitu seterusnya jam ke kelas, mata pelajaran, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian pembelajaran, sumber, pemberian tugas, sakit, izin, alfa. Nah, semuanya berurutan dari di 2, di 3, di 4, di 5, di 6, di 7, di 8. Oh, ini ada E8. Karena kenapa jadi E8? Karena ini mengambil yang ini tadi. Nih, yang E8. Mengambil kesimpulan dari yang ini materi pokok dan kegiatan pembelajaran jadi satu. Nah, jadi E8 ini tadi. Yang misal apa misalnya materinya expression expression menjelaskan. Nah, yang diambilnya yang ini. Nah, E8. E yang E8. Nah, E8, E9 sama penilaian pembelajaran bagian yang di sebelah kanannya lagi diambil. Kemudian ke di 10, di 11, di 12, di 13, di 14. Jadi rank yang diambil banyak yang berurutan. Kemudian var baris. Var baris ini set db get rank O6 get value. Nah, jadi set db ini yaitu nih set bagian yang akan masuk ke jurnal mengajar. Nih set db get aktif yang diambil yang akan masuk yaitu get rank yang diambil yaitu O6 value-nya. Nah, value. Yang mana sih? Yang ini. Nah, O6 nih set db. Nah, ini. Nah, 6 kita perkecil. Nah, ini O6. Nah, karena kebetulan jumlahnya juga 6. Get value. Nah, baris tambah sama dengan 1. Nah, jadi akan bertambah dengan 1. Nah, jadi setiap kali baris ada yang bertambah, maka akan bertambah 1. Nih. Jadi setiap kali ada yang terisi di sini, misal, nah, maka di sini akan jadi 7. Nah, dia akan selalu menambah 1. Agar rumusnya menambah yang ini tadi. Nah, jadi setiap kali berisi ini akan terus bertambah.
selalu tambah satu. Selalu kolom yang bertambah satu. Nah, Nah, tambah satu. Kemudian var rank isi sama dengan set db, masih set yang db. Get rank b ditambah baris ditambah, maksudnya baris dari baris B sampai baris N. Jadi caranya adalah var yang isi yang akan terisi. Nah, jadi yang akan terisi di bagian sini di DB Jurnal Mengajar. Nah, yang ini rumusnya. Var yang isi set DB get rank buka kurung petik 1 B petik 1 tambah baris tambah petik 1 titik 2 N tanda petik 1 tambah baris tutup kurung titik koma. Kemudian rank isinya. Nah, ini rank isi. Maksudnya rank isi ini akan mengambil nilai dari yang ini. Nah, set value-nya yaitu buka kurung. Nah, ini buka kurung yang dalam bentuk yang bentuknya rata, bukan membulat, bukan membundar. Nah, kemudian, nah ini urutkan hari tanggal, koma, kosong, begitu seterusnya sampai yang nama-namanya ini, sampai alfa. Nah, sampai alfa. Kemudian ditutup yang menggunakan seperti lurus ini, kemudian tutup kurung yang bulat titik koma. Nah, kemudian kita nanti akan memberikan ketika sudah pindah. Jadi yang di isian itu akan terhapus ranknya. Nah, nanti itu rumusnya selanjutnya. Kita coba ini dulu. Nah, kita coba ini dulu sebelum nanti menghapus belum. Kita coba, kita hapus dulu ini. Kita simpan. Nah, kita simpan. Usahakan selama 5 menit pengerjaan proyek script ini selalu simpan 5 menit simpan 5 menit simpan karena kalau jaringannya kurang bagus, kalian akan memulai dari awal lagi sampai mana kalian menyimpannya. Baik, misal kita coba ya. Kita coba jam ke 1 dan 2. Kelasnya 10 ES misalnya. Mata pelajaran bahasa Inggris, misalnya materinya asking and giving opinion. Nah, menjelaskan misalnya penilaiannya siswa mempraktekkan mempraktekkan dari, nah udah misalnya aja. Nah, kemudian sumbernya misalnya buku paket, tugasnya misalnya tugas isian halaman 5 misalnya, sakit satu orang, jadi tidak ada. Nah, kita tekan dulu. Nah, misalnya sudah terisi, kita coba. Nanti kita akan rapikan ketika sudah selesai. Kita yang penting rumusnya berhasil dulu. Kita klik Bismillah, running script. Nah, akan muncul pemberitahuan jika untuk pertama kali. Nah, jadi ini hanya muncul pertama kali saja. Jadi jangan khawatir, ini tidak apa-apa. Oke, klik oke. Kita tunggu. Nah, sekarang kalian pilih akun yang kalian gunakan. Nah, ini tidak apa-apa. Pilih advance atau canggih kalau bahasa Indonesia di sini Google menerjemahkannya. Nah, kemudian pilih ini di bawahnya. Buka proyek tanpa judul tidak aman. Masih aman, tidak apa-apa. Klik klik saja. Kemudian ke bawah scroll.
izinkan, mengizinkan, atau allow mungkin bahasa Inggrisnya nanti akan muncul. Authorization successful. Nah, jadi kita klik apakah akan terpindah. Ini belum terhapus ya karena rumusnya belum kita buat rumus menghapusnya otomatis. Kita klik Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hapus GM is not defined. Nah, jadi kita hapus dulu ini karena rumusnya masih belum dibuat. Kita hapus dulu. Nah, simpan lagi. Nanti akan kita buat hapus JM-nya. Kita coba, kita dismiss tutup dulu. Klik Bismillah. Berhasil. Nah, finish script atau script berhasil, script selesai. Nah, coba kita lihat di sheet selanjutnya. Oh, dua kali kita mengklik tadi. Kita hapus saja ini nih. Nah, sudah terisi otomatis. Ini formatnya belum terubah. Jadi silakan saja ini kalian blok sampai bawah. Kemudian formatnya kalian ubah. Number. Nah, ini samakan aja yang ini. Nah, maka dia akan otomatis ke bawah. Nah, ini geser ya, di sebelah kiri. Nah, sudah otomatis. Nah, sekarang kita berhasil membuatnya. Untuk yang selanjutnya seperti database dan tombol centang, mungkin itu di bagian part 2 saya akan membuat videonya. Jadi untuk sementara sampai sini dulu. Nanti akan berhasil juga ini rumus menghapusnya. Jadi rumus menghapus otomatis. Jadi ketika kita klik ini, maka ini akan terhapus. Jadi kita tidak perlu menghapus untuk mengisi jurnal yang selanjutnya. Baik, jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Sampai sini saja. Jangan lupa like, share, and subscribe channel saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.